Nahdlatul Ulama yang pernah jadi pengurus besar, seperti mantan ketua umum, mantan sekjen, mantan mustasar, mantan tanfid di bawah itu tidak diberi ruang di Nahdlatul Ulama versi PBNU hari ini. Jadi orang-orang yang dulu itu sangat aktif di Nahdlatul Ulama 2015-2020, ketika dilantiknya Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Bapak Gus Ipul, itu seakan-akan orang yang dulu begitu dikenal sebagai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba hilang dari peredaran begitu saja. Tamu istimewa Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai penulis nasab atau pengkaji nasab dan juga Direktur Asupa Institute. Nah, tema malam ini kita mencoba untuk mengkritisi tentang Jatma Aswaja, Habib Lutfi versus Jatman PBNU. Umat ikut siapa? Dan apakah fenomena hadirnya Jatma Aswaja ini di tengah polemik nasab ada jalan terjal atau seperti apa penetrasi Jatma Habib Lutfi? Apakah masih dinanti oleh umat atau arus bawah NU atau sebaliknya? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pasca terlempar dari Jatman, Jamiah Al-Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdliyah yang disahkan PBNU, Habib Lutfi mendirikan ormas baru bernama Jatma Aswaja dengan Sekjen Helmi Faisal Jaini. Helmi Faisal Jaini, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah mantan Sekjen PBNU. Apakah ini bentuk perlawanan tanda kutip terhadap PBNU? Bagaimana pula dampak terhadap kaum Thariqah di arus bawah? Apakah di arus bawah ikut Jatma Aswaja atau tetap berada dalam naungan Jatma? Mari kita elaborasi. Pertama saya kasihkan waktu kepada Ki Ubed. Ki Ubed, Anda bagaimana menganalisis ini? Baik, terima kasih Mas Yusuf. Pertama-tama setelah bersyukur, berselawat salam kepada Nabi Muhammad, Shahibul Fadilah, Akhil Karim, Akhi Fillah, Al-Muharrir wal-Muharrik fi harakati tanwir wa tahrir Kiai Haji Imaduddin Usman. Dalam kesempatan ini sebelum saya menyampaikan respon terkait dengan fenomena yang masuk dalam tema podcast malam ini, saya mohon izin mau membaca 5 nazam dari Hidayatul Atqiya, Mas. Karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Syafi'i Al-Malibari. Ada teks menarik. Walikulli wahidihim tariqatun. Lan iku kedue saben-saben masyayihut tariqah, tariqatun utai dalan, min turukin saing pira-pira dalan yahtaru kang milih sapa masyayihut tariqah hu ing tariq. Wa yakunu mongko ana sapa masyayihut tariqah minza saking iki tariq wasila iku bisa tumeka marang tujuan. Jadi setiap mursyid atau masyayihut tariqah itu memiliki jalan yang masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri dari jalan itu dengan target apa? Untuk sampai kepada tujuan, yaitu wusul. Wusulnya ya wusulnya li hadrati sufiyah. Para sufi, sebuah rasa keintiman, hudur, menyatukan latifahnya dengan latif Allah. Itulah target usul dari hadratus sufiyah, Mas. Kajulusi bainal anami murabbian wa kasratil auradi kasawmi sholat. Sebagaimana duduk mereka, para arif billah, para masyayihut tariqah, di antara manusia itu targetnya adalah murabbian, mendidik, membebaskan, mencerahkan. Wa kasratil auradi, lan kaya uliye aki-aki pira-pira wirid.
akie piro-piro wirid. Sebagaimana mereka itu memperbanyak wirid dalam konteks ini yang diserupakan saum, sholat. Yang menarik, Masyaikhut Thariqah itu punya karakter yang luar biasa, Mas. Kahidmatin linnasi wal khamlil hatab litasoddukin bimuhassilin mutamawwila. Wa kahidmatin linnasi, lan kaya khidmahnya mereka, sebagaimana khidmah mereka kepada manusia, wal khamlil hatab, dan memikul kayu, bimuhassilin, marang hasilnya dodol kayu, dengan tujuan supaya berhasilnya menjual kayu, mutamawila hale dirupakake arto, dengan kondisi seperti itu supaya menjadi uang. Tujuannya untuk apa uang itu? Litasodukin, krono gawe sodakoh. Jadi para sufi duduk di hadapan manusia dan mereka itu bekerja memikul kayu supaya menjadi uang, dan uang itu untuk sedekah. Bukan justru para sufi itu menunggu uang dari jamaah dengan sumber-sumber yang tidak konteks, tidak relevan dengan perilaku para sufi. Dan sebagai penutup dari teks yang saya baca, man roma ayasluka thariqal auliya falyahfadhan hadhil wasaya amila. Jadi siapa yang ingin mencapai jalan para kekasih Allah, tentu dia harus melakukan suluk sebagai seorang salik, harus melakukan suluk pada jalan maslak yang disampaikan tadi, sehingga perlu dijaga sikap-sikap yang seperti itu sebagai bentuk kriteria wirai para kekasih Allah. Itu sebenarnya sangat membebaskan, mencerahkan, dan tidak mengelabui. Targetnya adalah target untuk pembebasan dan pencerahan itu sendiri sebagai jejak risalah dari risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Oke, saya ingin menegaskan bahwa teks yang saya baca ini berlaku umum, Mas. Bisa berlaku untuk kita semua tanpa saya tujukan kepada personal tertentu. Sekarang saya ingin merespon dari tema podcast. Tentu sebelum saya merespon terkait dengan tema, saya ingin mengapresiasi sebagai akademisi, orang yang mencintai ilmu, yang bergelut di dunia akademik. Saya ingin mengapresiasi pandangan dan pola berserikat Bapak Lutfi bin Yahya. Karena dalam kondisi apapun itu dilindungi undang-undang, Mas Yusuf. Sehingga bagian daripada sebuah kreativitas masyarakat. Tetapi yang menjadi persoalan, pandangan dan berserikat itu nanti akan diuji. Apakah itu pandangan berserikat yang memiliki perspektif citizenship, kesadaran kewarganegaraan atau kesadaran civic, atau kesadaran membangun civil society untuk menjadi masyarakat yang memiliki kekuatan, bisa menjadi penyeimbang atas sistem dominasi kekuasaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin dalam sistem kekuasaan. Itu nanti akan terlihat sejauh mana peran-peran mereka di dalam membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Tetapi kalau pandangan dan berserikat itu hanya untuk kehendak kuasa sendiri, itu nanti tidak akan bisa dirasakan masyarakat luas terkait dengan makna atau arti sebuah pembebasan dan pencerahan dalam memberikan pandangan atau berserikat. Jadi pandangan maupun berserikat seseorang itu nanti akan diuji apakah dia memiliki perspektif citizenship, civil society, dan kesadaran civic, kesadaran kewarganegaraan atau tidak. Itu akan dilihat dari
peran-peran transformatif seseorang di dalam memberikan dinamisasi maupun di dalam membangun modernisasi cara nalar masyarakat menjadi masyarakat yang rasional, menjadi masyarakat yang berperadaban, menjadi masyarakat yang memiliki perspektif ilmu pengetahuan. Tapi kalau sebaliknya malah membodohi, mengkerdilkan masyarakat, menghegemoni masyarakat, mengkooptasi masyarakat, tidak memiliki dampak transformatif, ya tentu pandangan dan berserikat itu dengan sendirinya nanti akan mendapatkan pandangan-pandangan yang tidak baik di mata masyarakat. Tetapi ala kulli hal sebagai awal sebuah pandangan dan berserikat Bapak Lutfi bin Yahya itu sesuatu yang sangat baik yang saya apresiasi, Mas Yusuf. Kemudian bagaimana relasinya dengan fenomena Jatma di tengah laju kencang Jatman yang sudah berlangsung dengan indah, ibarat kapal itu sudah ketemu nahkodanya dengan baik dan berjalan dengan baik dan sudah melakukan koordinasi sampai ke daerah-daerah. Bagaimana fenomena Jatma ini? Tentu ada 3 hal, Mas, yang akan menjadi jalan terjal Bapak Lutfi bin Yahya ketika dia membuat Jatma. Yang pertama, jalan terjal beliau adalah dia harus mengawali gerakan Jatma yang dipimpin oleh Bapak Lutfi bin Yahya itu mengawali sebuah gerakan, Mas. Mengapa saya katakan mengawali? Karena deklarasinya saja saya saksikan, saya tidak menyaksikan pengurus-pengurus Torekoh se-Indonesia di bawah Jatman. Kecenderungan deklarasi yang disampaikan, yang kita saksikan, itu deklarasi dengan nunut pengajian kliwonan sebenarnya, Mas. Sehingga yang nampak orang-orang umum, saya tidak mau mengatakan awam, meskipun maknanya sama, orang-orang umum yang hadir yang memang ingin mendengarkan pengajian, tidak banyak tokoh-tokoh atau para salik yang turut hadir di situ. Saya tahu persis termasuk yang membaca ikhbar pun itu sebenarnya pernah namanya Adinda Hasan Habibi yang membaca ikhbar dalam deklarasi Jatma itu pernah belajar bahasa Arab, belajar ngaji sama saya, Mas, waktu saya mahasiswa. Dan saya juga sangat senang mengapresiasi itu, meskipun ada perbedaan dalam perspektif memahami gerakan antara Jatma dan Jatman, tetapi sebagai sebuah kreativitas memberikan pandangan dan berserikat itu saya apresiasi dengan baik. Tetapi untuk Habib Lutfi termasuk akan mengalami jalan terjal dalam konteks sosialisasi di tengah masyarakat, Mas. Itu problem tersendiri. Tentu saya berdoa semoga berjalan dengan baik apa yang dicita-citakan oleh Bapak Lutfi bin Yahya, Mas. Kemudian jalan terjal yang kedua yang akan dihadapi oleh Habib Lutfi adalah bagaimana mengembalikan image masyarakat terkait dengan langkah-langkah pembelokan sejarah NU yang sudah tersebar luas dan ada data itu terkait dengan pendirian NU, terkait dengan paling tidak itu bisa dibaca di buku Cahaya Nusantara atau apa itu, yang banyak dalam tanda kutip mengglorifikasi Bapak Lutfi bin Yahya yang secara tidak langsung atau secara langsung membuka mata masyarakat terkait dengan terkait dengan pola-pola glorifikasi yang di sana ada pembelokan sejarah NU yang justru tidak menguatkan sistem glorifikasi, tapi justru melemahkan Bapak Lutfi bin Yahya. Dan ini merupakan jalan terjal yang mesti perlu diklarifikasi dan diadaptasikan baru lagi di depan masyarakat untuk meyakinkan publik bahwa Jatma yang dipimpin oleh Bapak Lutfi bin Yahya ini marketing table atau memiliki daya pasar yang luar biasa di lingkungan warga NU atau umat Islam di Indonesia ini. Jalan terjal yang ketiga, biar tidak terlalu lama, saya juga kangen apa yang ingin disampaikan oleh Kiai Imad. Jalan terjal yang ketiga sebagai akhir, termasuk juga pembelokan makam-makam.
ini setidaknya dalam perspektif masyarakat publik itu sudah membaca arah dari makam-makam yang dibaalwisasikan itu kemana, dan di beberapa sosial media itu sudah tersebar luas. Paling tidak ini juga memerlukan penjelasan atau klarifikasi Bapak Lutfi bin Yahya. Mengapa ini diperlukan? Karena untuk menguatkan peran Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Jatma untuk kelangsungan ke depan Jatma di tengah masyarakat. Sebenarnya hanya 3 ini, sebenarnya banyak, tetapi saya hanya menyampaikan 3 ini karena untuk efektivitas waktu. Yang jelas ada berdirinya kemunculan Jatma ini sebagai sebuah simpulan itu tidak memperluas daya jangkau Bapak Lutfi bin Yahya, tapi justru mempersempit langkah Bapak Lutfi bin Yahya. Sebab apa? Masyarakat jadi tahu siapa sebenarnya beliau, relasinya dalam konteks pergerakan, keberlangsungan, quality continuous improvement organisasi Nahdlatul Ulama ke depan. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, Ben. Jadi sebelumnya ini Rafael juga menanyakan ini kapan live-nya dengan Firja Hussein. Waduh, ini kita bahas tentang Jatma Aswaja versus Jatma PBNU ini. Tapi ada pertanyaannya tentang Firja Hussein. Nanti kita informasikan. Baik, itu tadi beberapa katakan jalan terjal Habib Lutfi untuk di arus bawah. Memang ini menjadi sebuah tantangan besar. Apalagi ini Dr. Soleh sering bilang bahwa keberanian PBNU untuk melakukan reorganisasi itu mengganti Rois Am itu karena tesis atau kajian keiman, sehingga ada bentuk keberanian untuk katakan mengganti Rois Am, sehingga terjadi restrukturisasi di Jatman. Nah, kemudian ini sebagai informasi, saya kemarin juga dapat informasi dari berita bahwa kepengurusan Jatman itu sudah terbentuk dari pusat sampai wilayah, kemudian kabupaten, kemudian sampai kecamatan, sampai ranting. Artinya ini menjadi benteng menurut saya dalam struktur NU untuk membentengi dari gerakan-gerakan yang lain, termasuk juga pengaruhnya Jatma Aswaja. Tetapi saya tidak tahu bagaimana dalamnya di arus bawah. Apakah betul bahwa di arus bawah NU itu mengikuti semua ke Jatman PBNU, atau sebaliknya ada yang berbelok ke Habib Lutfi organisasinya. Baik, Kiai Umar, mungkin bisa dikatakan bahwa ini salah satunya Kiai harus bertanggung jawab ini. Kalau kata Dr. Soleh bahwa karena kajian Kiai itu ya tentang nasab Alawi, sehingga terjadinya polarisasi dan juga ada keberanian dari beberapa pihak untuk tidak lagi sebagai fatwa yang harus diikuti atau setidaknya mengkritisi gitu ketika para habaib atau katakanlah di sini juga Habib Lutfi di dalam menjalankan Jatman itu juga ada perlawanan sehingga beliau terlempar sebagai Rois Am. Silakan Kiai Iman. Baik. Assalamualaikum Yai Ubaidillah Tamam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Mas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk seluruh para pemirsa setia pada Suka TV di seluruh dunia. Malam ini tema yang sangat menarik. Saya bersama Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji Al-Mutamakini diminta oleh pada Suka TV untuk membahas tentang fenomena Jatma ya, di mana Bapak Lutfi bin Yahya beberapa hari kemarin telah mendirikan bersama Bapak Faisal Zaini sebuah organisasi baru yang mirip namanya dengan organisasi kami di Nahdlatul Ulama, yaitu Jatma.
kami dari Nahdlatul Ulama mempunyai organisasi tarekat namanya Jatman bin Nuni fi akhirih. Kemudian Bapak Lutfi bin Yahya memangkas identitas Nun itu, yang dimana Nun itu adalah merupakan identitas kami. Kami adalah Nahdliyah, kami mencintai Nahdliyah, kami berjalan di atas manhaj Nahdliyah, dan beberapa hari yang lalu saya prihatin sekali ada beberapa saudara-saudara kami yang mantan dari pengurus Nahdlatul Ulama yang begitu tega menyakiti hati kami dengan memangkas identitas nama kami di akhir nama Jatman, kemudian merubahnya menjadi Jatma, Jam'iyah Ahli Tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Nahdliyah identitas kami itu kemudian dipotong, disembelih. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika seorang Bapak Faisal Zaini yang merupakan mantan dari Sekretaris Jenderal PBNU ikut serta di dalam upaya-upaya orang-orang yang luar biasa menyakiti kami dengan menghilangkan nun di dalam Jatman itu, dan kami tidak tahu apa alasan mereka begitu tega mengkhianati daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika sebuah organisasi yang keberadaan organisasi itu secara spesifik sudah ada di Nahdlatul Ulama, seperti Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, kemudian di saat yang sama ada organisasi yang sama di dalam perhatian, pokok perhatian yang sama, yaitu tariqah, dan anggotanya juga adalah orang-orang yang sama, yaitu warga Nahdlatul Ulama pecinta tariqah. Sungguh ini adalah merupakan organisasi dirar. Dulu di zaman Nabi ada yang namanya Masjid Dirar. Masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, sebagai upaya memperlemah, membuat mudarat, upaya ingkar terhadap Rasulullah, kemudian tafriqan bainal mu'minin, memecah belah di antara orang-orang mukmin. Dan ini saya kira tidak terlalu jauh kalau kita mengatakan Jatma ini adalah sebagai jam'iyah dirar bagi Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di dalamnya masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama. Bintang 9 dia rampas di situ di dalam lambang. Kemudian tali dengan longgar, tali yang dengan ikatan longgar itu adalah ciri khas Nahdlatul Ulama. Yang tidak sama itu hanya na'lu, sendal itu yang ada di tengah-tengah yang katanya sendal Rasulullah menurut kaum Balawi itu. Itu yang tidak sama, itu ciri-ciri Balawi itu. Di tengah-tengahnya itu ada sendal na'lu Rasulillah kata mereka. Cuma tidak tahu itu dari mana sejarah sendal Rasulullah semacam itu. Itu. Jadi di situ selain deklarasi Jamaah Ahli Thariqah Aswaja itu merupakan deklarasi sebuah organisasi, menurut saya adalah deklarasi final bahwa Bapak Lutfi itu keluar dari Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita dengar itu ada muridnya Bapak Lutfi bin Yahya yang katanya ngobrol berdua di dalam kamar, menyatakan bahwa Bapak Lutfi bin Yahya keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi itu kan baru riwayat hadis ahad, satu orang yang menyampaikan. Tetapi ini adalah sebuah deklarasi yang dihadiri banyak orang. Ini mutawatir, tetapi tidak
sharih, tidak jelas mengatakan secara lafzi bahwa dia keluar dari Nahdlatul Ulama, tetapi ketika mendeklarasikan sebuah organisasi yang sama dengan Banom Nahdlatul Ulama dengan objek yang sama, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah, dan kemudian namanya juga mirip, Jatman dan Jatma, hanya dia menghilangkan ciri khas Nahdlatul Ulama yaitu An-Nahdiyah, maka saya kira tidak terlalu jauh dan tidak terlalu salah kalau kita mengatakan bahwa ini deklarasi final dari pembangkangan seorang Bapak Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi diroron wa kufron wa tafriqan bainal mu'minin. Ini dari sisi organisatoris. Kemudian dari sisi sejarah, yang orang bisa berpikir kenapa seorang Bapak Lutfi bin Yahya begitu tega dengan Bapak Faisal Zaini dan beberapa pengurus-pengurus yang dulunya menyatakan atau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian sekarang membuat sebuah organisasi thariqah yang masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama di dalamnya, tetapi kemudian tidak mau membawa nama Nahdliyah. Saya kira ini adalah merupakan sebuah fenomena tasawuf yang terhempas dari jati diri ketasawufannya. Itu selain dari sisi organisasi, dilihat dari sisi latar belakang di mana ini berbasis tasawuf, saya kira ini fenomena tasawuf yang telah terlepas dari sisi ketasawufannya. Selain orang juga bisa mengatakan bahwa ini ada luka hati dari Bapak Lutfi bin Yahya ketika uzila qahran, dibekukan secara paksa oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana seharusnya organisasi Jatman di bawah pimpinan Bapak Lutfi bin Yahya ini berakhir tahun 2023. Kemudian dengan berbagai macam upaya, Bapak Lutfi bin Yahya masih ingin terus menjadi rais di Jatman. Kemudian unsur-unsur thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama tidak menghendaki lagi, sehingga kemudian terjadi dualisme beberapa waktu, ada Jatman versi PBNU, kemudian juga ada Jatman versi Bapak Habib Lutfi. Kemudian terkuak bahwa ternyata Jatman versi Bapak Habib Lutfi membuat sebuah akta notaris tersendiri yang sudah dibuat tahun 2019. Rupanya itu beliau sudah bersiap-siap ingin memisahkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi apabila nanti PBNU sesuai dengan anggaran dasar harus menghentikan Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am di Jatman, maka dia memang sudah bersiap-siap tidak ingin berhenti. Yaitu dia telah mempersiapkan diri dengan akta notaris tersendiri, yaitu Patman. Namanya Patman, bukan Jatman. Namun rupanya Patman ini naktunya kecil, sehingga dalam pertarungan di Donohudan kalah dia. Para pengurus idarah wusta di tingkat provinsi, semuanya pada setia kepada PBNU. Sehingga kemudian Bapak Lutfi bin Yahya merasa kalah. Nah, ketika telah merasa kalah, dia tidak berhenti. Dia ingin tetap eksis. Kalau kalah dari sisi organisatoris di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama, maka dia bisa mendirikan organisasi tasawuf tersendiri, yaitu namanya sekarang Jatma, namanya mirip. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dia mau menggunakan atau mendirikan sebuah organisasi, dirikan saja organisasi sendiri, coba. Beliau laku apa tidak itu?
tapi jangan bawa-bawa nama yang masih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena organisasi tarekat di Jami'iyah Nahdlatul Ulama sudah ada. Kalau sudah ada di Nahdlatul Ulama, dalam genre yang sama dia mendirikan berarti ingin saingan. Kalau saingan harusnya gentle. Namanya jangan bawa-bawa lambang bintang 9. Karena itu sudah menjadi tamayuz tipologi daripada Nahdlatul Ulama. Jangan bawa-bawa tali yang diikat longgar. Karena itu adalah tamayuz tipologi kekhasan dari Nahdlatul Ulama. Silakan bawa na'lu itu, sendal itu dijadikan lambang. Itu aja sebagai lambang Balawi. Tapi jangan membawa-bawa lambang Nahdlatul Ulama, kemudian mengajak-ngajak beberapa orang Nahdlatul Ulama untuk masuk di situ. Nah, kebetulan memang Mas Yusuf Kiai Ubed, saya kira di pengurusan PBNU hari ini pun memang ada sesuatu hal yang perlu kita kritisi, di mana pengurus PBNU hari ini tidak terlalu memberi ruang bagi kader ulama yang pernah jadi pengurus besar, seperti mantan ketua umum, mantan sekjen, mantan mustasar, mantan tanfid di bawah itu tidak diberi ruang di Nahdlatul Ulama versi PBNU hari ini. Jadi orang-orang yang dulu itu sangat aktif di Nahdlatul Ulama 2015-2020, ketika dilantiknya Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Bapak Gus Ipul, itu seakan-akan orang yang dulu begitu dikenal sebagai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba hilang dari peredaran begitu saja. Bahkan saya lihat dalam beberapa perhelatan nasional PBNU, ini tokoh-tokoh ini nggak pernah diundang. Misalnya di dalam acara ulang tahun 1 abad misalnya Nahdlatul Ulama, ini mantan-mantan pengurus PBNU yang dulu begitu aktif membesarkan PBNU nggak pernah diundang sama sekali. Kita nggak pernah ngelihat Yai Said Agil Siraj misalnya diundang acara PBNU dalam perhelatan